Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pada perkuliahan daring sesi kedua ini kita akan bahas calculation of enthalpy change atau perhitungan perubahan entalpi. Kalau kalian masih ingat kemarin, perubahan entalpi kemarin rumusnya adalah integral Cp dt. Untuk menghitung entalpi suatu zat itu bisa karena yang pertama perubahan fase dan yang kedua karena perubahan temperatur. Ini adalah grafik fase transisi di mana kita bisa menghitung masing-masing entalpinya, panasnya. Jadi kita tetap masih belajar tentang energi, tapi kita fokuskan di entalpi. Ini adalah grafik fase transisi, yaitu hubungan antara temperatur dan entalpi, di mana X itu adalah temperatur, kemudian Y-nya adalah entalpi. Di sini ada 3 fase, yaitu fase solid, fase liquid, fase gas. Kalau kalian masih ingat diagram fase yang pernah saya jelaskan beberapa minggu lalu, itu saya buat diagram fase tapi tidak mirip kayak gini, tapi beda ya. Jadi ada perubahan solid ke liquid, liquid ke gas. Nah, di mana ketika perubahan solid, di solid sendiri itu ada perubahan fase karena perubahan suhu. Nah, ketika seperti di suhu melting atau suhu evaporation, itu kan ada garis lurus. Nah, ini ada perubahan fase tapi tidak berubah temperaturnya. Ini namanya ada, kalau ketika dia berubah dari solid ke liquid itu adalah enthalpy fusion atau peleburan. Sedangkan kalau di evaporasi ketika berubah dari liquid ke gas itu namanya delta H evaporation. Sebenarnya di sini ada 5 delta H. Di mana delta H perubahan suhu ketika dia solid itu ada di range ini. Kemudian delta H fusion itu ada perubahan fase tapi tidak ada perubahan suhu. Selanjutnya adalah delta H perubahan suhu ketika fase liquid. Kemudian delta H evaporation itu adalah entalpi ketika dia berubah fase tapi tidak ada perubahan suhu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada perubahan suhu tapi tidak ada perubahan fase. Selanjutnya ini. Nah, ini adalah fase transisi yang kita nanti akan menghitung berapa sih delta H perubahannya gitu ya. Nah, selanjutnya ini rumus delta H. Delta H itu kan perubahan entalpi dari kondisi pertama ke kondisi kedua. Nah, delta entalpi itu adalah delta H titik yang kita inginkan dikurangi delta H reference, yaitu delta H pada kondisi 20 derajat Celcius, yaitu delta H-nya reference. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau total delta H, yaitu delta H sensibel itu adalah perubahan karena suhu, kemudian melting karena perubahan fase, sensible head of liquid itu ketika perubahan suhu pada fase liquid, delta H evaporation itu delta H karena perubahan fase tapi tidak ada perubahan suhu, dan ini yang terakhir delta H sensible heat of vapor, yaitu ada perubahan delta H tapi tidak ada perubahan temperatur. Jadi kita nanti total delta H ya adalah total dari delta H di masing-masing perubahan. Sorry. Oke, selanjutnya ini resumenya delta H untuk menghitung delta H entalpi yaitu integral Cp dt. Yang mau kita fokuskan di chapter ini adalah perhitungan nilai Cp-nya. Nilai Cp itu bisa, kalau kalian menggunakan perhitungan pakai rumus, kalian bisa menggunakan data di appendix E. Tapi
ada 3 cara sebenarnya untuk menghitung CP atau head capacity. Yang pertama apabila untuk pembakaran atau combustion, itu kalian bisa menggunakan delta H, menggunakan CP pakai heat capacity curve, yaitu di figure 23.4. Kalian bisa buka chapter 23. Nanti di sana ada gambar 23.4, di sana ada grafik untuk zat-zat hasil pembakaran. Kalian bisa menggunakan CP di sana. X itu adalah grafiknya suhu, sedangkan Y itu adalah grafiknya CP. Jadi kalau kalian misal suhunya 90 derajat Celcius, kemudian untuk zatnya O2 atau H2O gitu kalian tarik ke atas sampai menyinggung garis dari zat tersebut. Kan di sana ada beberapa zat. Nah, kalian misal kalau memang CO2 atau O2 gitu ya, kalian singgungkan sampai ke garis O2 atau CO2. Nah, habis itu tarik ke arah garis Y, baru kalian akan membaca nilai CP-nya. Itu untuk gas-gas hasil pembakaran. Nah, yang kedua, untuk gas ideal, itu kalian bisa menggunakan tabel 23.1. Nah, di sana ada beberapa gas, tapi nggak semuanya ya, dan pada suhunya suhu ruang dan suhu tinggi gitu kan, suhu ruang sama suhu tinggi, suhu temperatur ruang sama temperatur tinggi. Nah, kalian bisa menggunakan itu hanya untuk gas monoatomik sama poliatomik. Tapi kalau untuk spesifik gas tertentu maka kalian bisa menggunakan pakai persamaan. Persamaan untuk menghitung heat capacity yaitu adalah CP sama dengan A plus BT plus CT kuadrat. Ini belum pengintegralan. Ketika kalian menghitung head capacity, menghitung entalpi, maka head capacity-nya harus diintegralkan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, ini untuk latihan soal nanti akan saya pandu lewat Excel. Nanti saya akan upload. Oke, monggo dipelajari dulu, dibuka Himmelblau-nya, kemudian kita latihan soal. Oke, terima kasih. Mungkin untuk sesi ini saya cukupkan, nanti saya lanjutkan ke Excel-nya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.